Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan tambah beton. Menurut ASTM C125199561, Standard Definition of Terminology Relation to Concrete and Concrete Aggregates, dan dalam ACI SP 19 Common and Concrete Terminology, admixture didefinisikan sebagai material selain air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampur dengan beton atau mortar yang ditambah sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton, misalnya untuk kemudahan pengerjaan atau untuk lain, yaitu penghematan energi. Bahan tambah beton adalah material selain air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampur dalam beton atau mortar yang ditambah sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Penambahan bahan tambah dalam sebuah campuran beton atau mortar tidak mengubah komposisi yang besar dari bahan lainnya, karena penggunaan bahan tambah ini cenderung merupakan pengganti dari substitusi dari dalam campuran beton itu sendiri. Tujuan penggunaan: modifikasi beton segar, mortar dan grouting; modifikasi beton keras, mortar dan grouting. Hal yang perlu diperhatikan: penggunaan bahan tambah harus dikonfirmasikan dengan standar yang berlaku seperti SI, SNI, ASTM atau ACI. Selain itu, yang terpenting adalah memperhatikan petunjuk penggunaan bahan tambah tersebut. Bahan tambah beton dibedakan menjadi dua, yaitu bahan tambah kimia admixture dan bahan tambah mineral aditif. Admixture ditambahkan saat pengadukan dan atau saat pelaksanaan pengecoran. Untuk aditif bersifat mineral ditambahkan pada saat pengadukan dilaksanakan. Bahan tambah kimia admixture. Definisi: bahan tambah kimia merupakan bahan tambah yang berasal dari zat kimia seperti kalsium klorida, karbonat silika, dan bahan kimia lain. Tujuannya adalah zat kimia untuk mengurangi penggunaan air pada beton, untuk memperlambat proses ikatan campuran beton, untuk mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton. Tipe A, campuran bereduksi air. Bahan tambah dengan fungsi water reduction digunakan dengan tujuan utama sesuai kebutuhan sebagai berikut: mengurangi kadar air, meningkatkan slope dengan tidak mengurangi semen dan kadar air, mengurangi semen yang digunakan. Bahan tambah ini pada umumnya mengurangi pemakaian air sebanyak 5% sampai dengan 12% dari pemakaian pada desain mix beton normal. Tipe B, retarding admixture. Bahan tambah dengan fungsi retarding digunakan dengan tujuan utama menunda waktu initial dan final setting dari adukan beton segar dan mempertahankan workability beton pada cuaca panas. Pada umumnya digunakan jika pelaksanaan pengecoran mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi, lokasi building plan yang cukup jauh, kondisi lalu lintas yang dilalui oleh mobil mixer tidak lancar, pengecoran dengan kondisi cuaca panas, proses finishing yang memerlukan waktu yang lebih lama. Penggunaan bahan tambah ini harus memperhatikan waktu penutupan permukaan beton, tidak boleh terburu-buru karena proses initial setting dan blending yang lebih lambat dari beton normal, supaya memastikan proses blending sudah sepenuhnya selesai sebelum dilakukan penutupan. Tipe C, accelerating admixture. Bahan tambah dengan fungsi accelerating digunakan tujuan utama mendapatkan kekuatan awal yang lebih tinggi pada beton yang dikerjakan. Penggunaan bahan ini harus memperhatikan dengan seksama waktu setting yang lebih cepat dan curing yang dilakukan harus sempurna mungkin untuk mencapai kekuatan awal yang diinginkan lebih tinggi. Tipe D, produksi air pas campuran retarding. Bahan tambah dengan fungsi water reduction pas retarding digunakan dengan tujuan utama untuk menambah kekuatan karakteristik jangka panjang. Penggunaan bahan ini pada umumnya tidak mengubah kadar semen dan komposisi agregat yang digunakan pada desain mix. Tipe E, produksi air percepat.
Terdapat campuran bahan tambah dengan fungsi water reducing plus accelerating digunakan untuk mendapatkan efek kekuatan awal yang lebih tinggi dari bahan tambah accelerating saja. Tipe F, pengurangan air jarak tinggi atau HRWR. Bahan tambah dengan fungsi HRWR digunakan untuk mendapatkan tingkat konsistensi yang diinginkan atau ditetapkan spesifikasi dengan mengurangi berat air sebesar 20% atau lebih sampai dengan 40%. Pengurangan air jarak tinggi HRWR plus retarding. Bahan tambah dengan fungsi HRWR plus retarding digunakan untuk mendapatkan efek serupa dengan bahan tambah tipe D dengan pengaruh berat air yang digunakan sebenarnya 12% atau lebih. Contoh dan ilustrasinya: senyawa diserap oleh bidang muka antara air dengan zat padat. Partikel padat tersebut mengandung muatan sisa pada permukaan dapat positif, negatif, ataupun keduanya pada pasta. Sebenarnya akibat perbedaan muatan tersebut, partikel dengan muatan berbeda yang posisinya berdekatan menyebabkan gaya elektrostatik. Selanjutnya, partikel mengalami flokkulasi. Pengempalan jumlah air diikat oleh gumpalan tersebut dan diserap pada permukaan padat, sehingga sedikit air yang tersisa maupun mengurangi viskositas atau kekenalan pada pasta dan juga pada beton. Molekul pada bakteri berfungsi menetralisasi muatan pada permukaan atau membuat seluruh permukaan tersebut bermuatan seragam. Interaksi pada permukaan ini hampir pasti diketahui terjadi pada partikel semen dan dapat pula terjadi pada fraksi terhalus dari agregat halus. Plastiman NS. Produk ini dikeluarkan oleh Sika dengan bahan dasar polimer padat. Plastiman NS memenuhi standar ASTM C494 tipe A dan ASTM 1 tipe A. Plastocred 161 merupakan produk Sika dengan bahan polimer dan telah memenuhi standar ASTM C494 tipe A. Direkomendasikan untuk digunakan pada beton kualitas tinggi. Plastocred 169 produk Sika dengan tujuan ganda, yaitu sebagai reducer dan retarder, digunakan untuk beton normal dan memerlukan retender. Vicrored 4100 merupakan produk Sika yang digunakan sebagai cranks, water reducer, dan suplasticizer. Produk ini memenuhi syarat ASTM. Bahan tambah ini dapat digunakan dengan dosis rendah untuk mengurangi air antara 10-15%, dan apabila digunakan dengan dosis tinggi mengurangi air hingga 40%. Bahan tambah mineral adiktif. Bahan tambah mineral adiktif merupakan bahan tambah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja beton sehingga bahan tambah mineral cenderung bersifat penyemanan. Yang pertama, jenis bahan adiktif yang pertama adalah air antraining atau AIA. Penerapannya untuk meningkatkan ketahanan beku cair atau cair untuk meningkatkan workabilitas. Pengaruhnya menghasilkan putaran-putaran udara kecil yang banyak dalam beton. Efisiensi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya suhu kadar semen tinggi dan kehadiran flash ASH. Yang kedua, water reducing untuk meningkatkan workabilitas. Untuk meningkatkan kekuatan pada tingkat workabilitas yang sama, pengaruhnya memisahkan partikel-partikel semen dan meningkatkan fluiditas beton. Kandungan klorida harus dibatasi. Overdosis nozzle betonates dapat menyebabkan penundaan pengerasan yang berlarut-larut. Yang ketiga, high strength water reducer supersticer atau HRWR. Kecocokan dengan zat tambah lain dalam campuran harus diperiksa. Kembali air pada beton lebih dari sekali atau mengembalikan slump dapat menyebabkan reduksi kekuatan ultimate. Yang keempat, permeability reducing. Tidak ada akan mengubah beton kualitas rendah menjadi beton kedap air. Pengurangan permeabilitas disebabkan oleh peningkatan workabilitas dan pengerjaan yang lebih baik. Bahan tambah mineral. Bahan tambah mineral pertama ada
Galliasa merupakan butiran halus hasil residu dari proses pembakaran batu bara yang mengandung CaO, SiO2, dan Ai203. Yang kedua, silisafum. Silisafum merupakan limbah industri silikon metal yang mengandung 85% sampai 95% Si02 dengan ukuran butiran 0,1 lebih 0,1 sampai dengan 1 lebih halus dibandingkan semen potat yang berkisaran 5 atau 50 Yang ketiga, copper slag. Copper slag merupakan salah satu jenis granulated plus fullerene slag yang berasal dari limbah pemurnian tembaga. Yang keempat, limbah debu pengolahan baja atau Trydus collector. Limbah ini merupakan debu yang berasal dari proses peleburan baja pada tahap akhir untuk membersihkan kotoran-kotoran pada baja yang sedang diolah. Contoh dan ilustrasi fullerene slag yang termasuk kategori bahan tambah ini ialah semua bahan tambah yang tidak termasuk kategori di atas. Atau bahan tambah kimia, misalnya bahan tambah jenis polimer, fiber mesh, bahan pencegah karatan, bahan tambah yang dapat mengembang, bahan tambah untuk perangkat atau bonding tekstur. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.